end, yeah. Kita sekarang ke IP, kemudian pilih hotspot. Nah, ini adalah IP hotspotnya, kemudian di server kita pilih hotspot setup. Nah, tampilannya seperti ini hotspot setup. Kemudian interface kita pilih ke Bridge hotspot. Lalu kita klik next. Nah, secara otomatis teman-teman yang sudah kita tadi pilih akan mendapatkan IP 10.10.10.1/24 dan Masquerade Network. Ini untuk mengaktifkan NAT di jaringan hotspot. Lalu kita next. Selanjutnya di sini ada IP rank, yaitu IP pool yang mana untuk membatasi para pengguna yang ingin ke akses internet. Di sini ada 10.10.10.2 sampai 10.10.254. Kenapa bisa 10.10.2? Karena satunya sudah digunakan oleh local address of network. Dan di sini saya akan merubahnya menjadi 10.5. Lalu next. Select sertifikat, next saja. Kemudian next. Nah, di sini DNS-nya yang sudah dirubah ya, yaitu 888. Next. DNS name-nya saya buat hotspot. .net. Kita klik next. Nah, ini user pertama untuk jaringan hotspot, yaitu user admin, passwordnya admin. Lalu kita klik next. Nah, sekarang kita sudah membuatkan manajemen di IP hotspot. Nah, ini sudah tampil. Kemudian kita sekarang tes apakah user yang sudah kita buat akan melalui autentifikasi atau tidak. Nah, login back di sini sudah keluar, yang mana si user harus memasukkan login dan passwordnya. Lalu kita masukkan tadi usernya admin, kemudian passwordnya admin, lalu klik OK. Nah, admin sekarang sudah bisa membuka akses internet. Langkah selanjutnya kita mengedit ke user profile. Namanya saya rubah menjadi dosen. Kemudian kita tambahkan lagi user profile yang kedua. Saya membuat mahasiswa. Kita copy, lalu kita buat lagi, buat staff. Nah, user profile yang sudah dibuat ini nantinya untuk para dosen, para mahasiswa, dan juga digunakan oleh staff. Kita ke user, lalu kita pilih plus.
Di bagian general kita beri nama dosen, kemudian pasportnya dosen, lalu kita ke profil, kita pilih dosen. Nah, profil ini yang sebelumnya kita buat ya di user profil, kemudian kita apply lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita tambahkan juga yang kedua tadi mahasiswa, kemudian pasportnya saya beri mahasiswa aja, profil mahasiswa lalu klik OK. Nah, user profil sudah dibuat sekarang. Dan jangan lupa teman-teman, user profilnya diarahkan ke user. Nah, ini sudah aktif yaitu admin. Admin ini user yang pertama kita buat ya di hotspot setup. Kemudian sekarang kita coba hapus dulu. Kemudian ke user profil, kita sekarang coba disconnect, kemudian konekkan kembali sampai login back keluar. Nah, ini karena kita tidak melakukan cookie, jadi admin masih terhubung ya, meskipun tadi jaringannya sudah di disconnect. Nah, cara untuk menghilangkannya, cookie-nya bisa ke server profil, kemudian di bagian hashprof kita ke login. Nah, di situ ada cookie, kita hilangkan checklistnya, lalu apply, klik OK. Kita balik ke aktif, coba sekarang kita hilangkan. Kita coba disconnect ke jaringannya, lalu kita masuk kembali. Nah, sekarang login back muncul ya, jadi kita bisa memasukkan loginnya dosen, kemudian pasportnya dosen. Nah, login dan pasport ini yang tadi kita buat di user, yaitu dosen, mahasiswa, dan juga staff. Nah, dosen sudah bisa terhubung ke internet. Selanjutnya di user profil, server profil, kita rubah hashprofnya, kita ganti nama sebagai server profil chhotspot. Nah, di bagian login ini teman-teman juga bisa mengaktifkan cookie atau sebaliknya nonaktifkan cookie ya. Jadi kalau misalkan nonaktifkan cookie, centangnya harus dihilang. Kemudian di sini juga bisa membuat trial di login back-nya. Jadi kita langsung pilih trial
Nah, kita aktifkan para pengguna ini bisa mengakses internet hanya 5 menit. Kemudian trial uptime-nya 1 hari. Kita apply lalu klik OK. Lanjutnya ke server. Di bagian server kita edit. Saya ingin menggantikan nama server ya. Saya rubah dulu namanya hotspot server. Lalu kita klik apply, klik OK. Dan server hotspot sudah dirubah tadi. Dan di sini ada interface, ada address pool juga. Kemudian kita ke bagian aktif, kita hilangkan dulu. Kita coba ke jaringan, kemudian disconnect, lalu kita konekkan kembali. Ya, sekarang login back udah muncul ya, karena tadi kita tidak mencentang cookie-nya. Nah, di bagian atas itu ada trial, karena tadi kita sudah mengaktifkan di login. Kemudian trial waktunya 5 menit. Lalu kita Nah, sekarang coba kita ke klik here di bagian login back, lalu kita lihat. Kita juga bisa lihatnya dari hotspot aktif. Kita ke aktif. Nah, di sini ada satu user yang terhubung dengan menggunakan user trial. Terus di sini MAC address-nya juga terlihat beda ya teman-teman, karena ada tambahan di awal yaitu T sebelum MAC address-nya. Lalu ada address seperti biasanya, ada waktunya. Nah, nanti kalau misalnya udah waktunya habis 5 menit, secara otomatis akan disconnect. Kita ke IP, kemudian DHCP server. Kita juga bisa melihat bahwa di sini beberapa user yang terhubung ke jaringan internet. Situ terlihat IP, kemudian MAC address. Lalu di host ini kita sama ya seperti DHCP server, bisa melihat MAC address, kemudian IP. Cuman di sini perbedaannya, jadi MAC address akan merubah IP bawaan kita. Seperti contohnya to address yaitu 10.10.10.249. Di sini juga kita bisa melihat para user yang sedang aktif. Biasanya saya melihatnya itu dari RX, TX, atau dari aktif. Nah, kita balik lagi ke bagian host.
Nah, bagian host ini bisa menentukan IP-nya yang sudah dibuat oleh MikroTik. Kemudian kita ke IP binding. Di IP binding kita bisa membuat si user permanen dalam mengakses internet. Nah, IP binding itu lebih tidak melakukan autentifikasi. Kemudian ke host, kita lihat dulu IP-nya yang ingin dibinding, kemudian kita klik. Setelah kita klik, kita pilih make binding. Kita rubah tipenya menjadi bebas. Lalu klik apply, pilih OK. Nah, sekarang user yang menggunakan IP 254 tidak perlu lagi menggunakan login dan juga password. Ya, sekarang kita sudah melakukan penyetingan IP hotspot ya.